Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Ciara Evulenski Zaini dari kelas 10 MIPA 1 absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan monolog hikayat dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih. Alkisah, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih yang tinggal bersama ibu dan kakak tirinya, Bawang Merah. Ibu dan kakak tirinya memiliki sifat yang jahat. Mereka sering menyuruh Bawang Putih untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah selayaknya pembantu. Sebelum itu, Bawang Putih memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Ayahnya adalah seorang pedagang dan ibunya yang sangat menyayangi dia. Namun, semuanya berubah setelah keduanya meninggal. Maka dari itu, ibu dan kakak tirinya semakin berlaku jahat kepada Bawang Putih. Setiap hari, Bawang Putih harus melayani semua kebutuhan ibu dan kakak tirinya. Hingga suatu saat ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, tanpa disadari, selendang kesayangan Bawang Merah hanyut terbawa arus. Ketika Bawang Putih sampai di rumah, kemudian Bawang Merah langsung memarahi Bawang Putih karena selendangnya tidak ditemukan. "Dasar ceroboh!" bentak Bawang Merah. "Pokoknya, aku nggak mau tahu. Kamu harus menemukan selendangku. Kalau kamu belum menemukannya, jangan harap kau bisa pulang ke rumah," kata Bawang Merah. Akhirnya, Bawang Putih kembali menyusuri sungai itu. Kemudian, ia melihat suatu gubuk. Ia lalu mendekatinya dan mengetuknya dengan pelan. Kemudian, ternyata ada seorang nenek. Kemudian, Bawang Putih pun bertanya kepada nenek tersebut, "Nenek, apakah nenek melihat selendang berwarna merah?" tanya Bawang Putih. Kemudian nenek itu menjawab, "Oh iya, saya lihat nak, tadi tersangkut di depan gubuk saya." Kemudian, akhirnya, nenek itu mau memberikan selendang kepada Bawang Putih, tetapi dengan satu syarat. Bawang Putih harus menginap selama seminggu di gubuk itu, karena nenek tersebut sudah jarang sekali berbicara dengan orang. Kemudian, waktu seminggu pun berlalu. Namun, karena dengan perilaku baiknya dari Bawang Putih, maka nenek tersebut mau mengembalikan selendang tersebut dan juga dia membagikan hadiah kepada Bawang Putih. Hadiahnya yaitu 2 buah labu, yang satunya besar dan satunya kecil. Kemudian, awalnya Bawang Putih menolaknya, tetapi karena nenek tersebut memaksa, maka Bawang Putih memilih yang labu lebih kecil. Namun, nenek itu tersebut bertanya, "Loh, nak, kenapa memilih yang kecil?" tanya nenek. "Iya, Nek, soalnya saya takut. Kalau yang besar saya takut tidak kuat membawanya," jawab Bawang Putih. Kemudian mendengar alasan tersebut, nenek tersebut tersenyum. Kemudian setelah itu, Bawang Putih segera pulang ke rumahnya dan menyodorkan selendang tersebut ke Bawang Merah. Pada saat Bawang Putih ingin ke dapur, ia ingin membelah labu tersebut. Saat dibelah, ternyata isinya adalah emas permata yang sangat banyak. Namun, ibu tirinya tidak sengaja melihat emas permata tersebut. Kemudian, ibu tiri tersebut langsung merampas semua emas permata tersebut. Dan akhirnya,
Bawang Putih diminta untuk menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan labu ajaib itu. Akhirnya, Bawang Putih menceritakan dengan sejujur-jujurnya. Namun, akhirnya ibu tiri tersebut memiliki ide yang buruk. Ia ingin mendapatkan emas permata itu juga. Namun, ia mensiasatinya dengan ia menyuruh bawang merah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh bawang putih dengan harapan untuk mendapatkan emas permata yang lebih banyak dari bawang putih. Singkat cerita, keesokan harinya bawang merah pergi ke gubuk tersebut dan menginap selama seminggu. Waktu seminggu telah usai, kemudian bawang merah heran mengapa ia tidak mendapatkan labu itu. Kemudian ia akhirnya menanyakan itu ke neneknya. Bukankah aku juga harusnya mendapatkan labu ya, Nek? Tanya bawang merah. Baiklah, Nak, jawab nenek. Akhirnya, sang nenek terpaksa untuk memberikan 2 labu itu, yang besar dan yang kecil. Tanpa pikir panjang, bawang merah langsung mengambil yang labu yang paling besar. Namun, ia tidak mengucapkan terima kasih dan dia langsung pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, ia melihat bahwa masih ada bawang putih di rumah. Karena ia tidak menginginkan bawang putih untuk melihat labu itu, maka bawang merah menyuruh bawang putih untuk pergi menyuci di pinggir sungai. Kemudian, bawang merah dan ibu tirinya segera membuka labu itu. Namun, apa yang didapat bukan emas permata, melainkan hewan berbisa seperti ular, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya. Seketika hewan-hewan tersebut langsung menggigit badan bawang merah dan ibu tirinya yang serakah. Pesan moral dari hikayat ini adalah setiap orang yang berbuat kejahatan akan dibalas oleh kejahatan. Namun, sebaliknya, jika setiap orang berbuat baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Demikian monolog saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.